Tuyul Ancol ditendang, Ancol kembali berjaya. PJ Heru gratiskan tiket kawasan Ancol selama Ramadan, warga bersorak. Masuk gratis Ancol di jam 5 sore hingga jam 11 malam. Jadi harapannya di Ramadan tahun ini kami bisa berbagi keceriaan Ramadan bersama dengan seluruh pengunjung dengan memberikan tiket gratis menjelang buka puasa. Jadi pengunjung bisa memiliki waktu untuk ngabuburit di Pantai Ancol. Ya, mau ke Taman Ancolnya. Terus keluar. Ngabuburit? Ya, ngabuburit. Nah, terus gimana nih Bang kalau di gratis ini nih Bang? Wah, sangat membantu banget lah buat kita bisa bawa keluarga banyak. Iya, Karena mau main apa Bang di sana Bang? nggak tahu, ntar kita lihat aja, paling bawa anak-anak lah, kitanya nyantai-nyantai aja di pinggiran. Oke. Kabar baik untuk warga Jakarta dan sekitarnya penikmat kawasan Taman Wisata Impian Jaya Ancol. Selama Ramadan 2023, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menyediakan program tiket gratis masuk kawasan wisata Ancol tanpa kendaraan. Program gratis masuk kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol ini berlaku hingga 20 April 2023. Wisatawan bisa berkunjung secara gratis mulai pukul 17 hingga 23 WIB. Untuk memperoleh tiket gratis masuk Ancol, calon pengunjung diharuskan melakukan reservasi terlebih dulu melalui laman www.ancol.com. Selama bulan suci puasa ini, Ancol juga akan menghadirkan Bazar Ramadan yang berlangsung di area pantai timur Ancol, tepatnya di Stone Area Symphony of the Sea. Pada Bazar Ramadan tersebut terdapat festival kuliner, talk show Ramadan, penampilan live music, dan juga games berhadiah. Ancol juga menyediakan fasilitas untuk menunaikan ibadah salat maghrib hingga salat tarawih berjamaah. Sebelumnya, manajemen Taman Impian Jaya Ancol juga membagikan tiket gratis bulanan pada 21 Maret 2023. Ini merupakan bagian dari program gratis masuk Ancol setiap bulan yang digelar PT Pembangunan Jaya Ancol. Melalui program ini, masyarakat kembali memiliki kesempatan untuk bisa menikmati rekreasi di Pantai Ancol secara gratis, khusus di 21 Maret 2023. Adapun program ini mulai dijalankan sejak Februari 2023 lalu. Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Edi Prastio, menyampaikan bahwa pada pelaksanaan perdana di bulan Februari lalu, total 20.000 tiket gratis masuk Ancol habis dipesan oleh para pengunjung dalam rentang waktu 4 hari. Namun pada program gratis masuk Ancol periode Maret 2023, Ancol menyiapkan lebih banyak tiket gratis yang sudah bisa dipesan sejak Jumat 17 Maret. Jadi kapan lagi ke Ancol gratis ya? Kalau dulu ketika Ancol masih dipimpin oleh Tuyul Ancol, warga DKI yang nggak mampu dipersulit atau nggak diberi kesempatan masuk ke Ancol. Tapi kini ketika Tuyul Ancol keluar ditendang dari Ancol, warga diberikan kesempatan untuk masuk secara gratis. Luar biasa ya, Ancol setelah setan jin Tuyul lenyap. Ancol jadi tempat rakyat healing di bulan puasa, terutama di sore hari sambil menunggu beduk maghrib alias ngabuburit. Pegiat media sosial Rudy Volinka juga memberikan tanggapan. Menurutnya, setelah dipecatnya Komisaris Tuyul Ancol Peliharaan Yohanes, maka Ancol mulai berbenah diri menjadi tempat wisata publik Jakarta yang terbebas dari ajang politis. Dirinya juga berharap dengan adanya agenda ini bisa dibuka kebobrokan keuangan Ancol yang menjadi sapi perahan Yohanes. Jadi penasaran kenapa Tuyul macam Ges ini bisa jadi Komisaris Ancol ya? Apakah cuma modal muka alayam lalu dia bisa menjajaki BUMD DKI? Apa mungkin juga karena ada kekerabatan dengan Mia Khalifah? Entahlah, yang pasti sesama Arab atau sesama etnis Arab dengan Anies, Ges mencari peruntungan dengan cara menempel di belakang Anies. Jadilah sesama Arab saling mendukung dan memajukan hidup dan keberadaan mereka. Padahal melihat sepak terjangnya, gak ada yang istimewa dari diri si Khalifah ini. Hanya yang membuat tertawa adalah banyak netizen yang gak pernah melihat mukanya, membayangkan sosok Arab yang keren dan ganteng. Ternyata sudah tua plus diracuni dengan kebegoan dan ketololan. Makanya Anies ketika menjadi gubernur nggak tergoyahkan karena pembelanya sedemikian kuatnya. Dan mungkin juga borok-borok Ges di saat jadi Komisaris Ancol bisa ditutupi karena kuasa Anies. Ya semoga borok-borok Ges di Ancol bisa terkuat. Berikut dengan kebobrokan keuangan Ancol yang menjadi sapi perahan di era Anies. Bagaimana menurut Anda? Tak terduga, Riza Patria malah puji langkah PJ Heru yang copot wali kota Antek Anies, bongkar dulu ada kecurangan. Waduh, ketahuan? Ya sudah dilaksanakan tadi. Ada berapa Pak total? 45 orang ya, 20 orang itu yang baru. 20 orang yang baru. Itu alasan penggantiannya kenapa Pak? Kenapa dirotasi dan dirombak Pak? Penyegaran.
penyegaran agar penyegaran agar segar. Pak, ada tudingan ini bersih-bersih pejabat mantan gubernur sebelumnya. Oh tidak. Ex-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020-2023, Ahmad Riza Patria, angkat bicara mengenai kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mengangkat Uus Kuswanto kembali sebagai Wali Kota Jakarta Barat, yang sebelumnya dijabat oleh Yani Wahyu Purwoko sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Pengangkatan tersebut menjadi sorotan lantaran Uus pernah dicopot dari jabatan yang sama di era ex-gubernur Anies Baswedan. Uus dulu dicopot dari Wali Kota Jakbar. Menurut Riza Patria, PJ Heru memiliki pandangan lain yang berbeda dengan Anies terhadap penempatan jabatan Uus di Pemprov Jakarta. Perbedaan perspektif ini disebutnya merupakan hal yang biasa pada setiap masa periode kepala daerah. Karena itu ia meminta semua pihak untuk menghormati keputusan PJ Heru yang kembali mengangkat Uus sebagai Wali Kota Jakbar, sebab banyak faktor yang membuat tiap kepala daerah mengambil kebijakan berbeda. Uus sendiri meski dicopot dan digeser jabatannya ke Asisten Sekda DKI Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Anies. Sebenarnya, Anies juga yang mengangkatnya sebagai Wali Kota Jakbar pada September 2021. Jadi nasibnya malah ditarik ulur. Riza yang saat itu mendampingi Anies sebagai Wagub menilai ada pertimbangan khusus yang membuat Anies mencopot Uus setelah hanya 1 tahun menjabat. Pembelaan dan pujian Riza kepada PJ Heru yang mencopot antek Anies dan mengangkat kembali orang yang dibuang Anies membuktikan bahwa era Anies sangat semena-mena. Apa yang dilakukan oleh Riza ini sebagai bukti bahwa era Anies merupakan era di mana tidak mementingkan kualitas atau kinerja seseorang, tapi lebih mementingkan kepentingan kelompoknya. Banyak kepentingan yang Anies lakukan saat ia menjabat sebagai gubernur. Misal ketika Anies mengangkat Bima Priya Santosa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan mengganti pejabat sebelumnya. Siapakah Bima Priya Santosa? Dia adalah mantan Deputi Rektor Universitas Paramadina tahun 2007. Deputinya Anies sendiri ketika Anies menjadi rektor di Paramadina. Waduh. Sementara itu dalam perombakan ini Anies juga mengganti Badan Pengawas Kimi Subiantoro sebagai Ketua Dewas, Nurdin Sobari sebagai Sekretaris Badan Pengawas, dan Tardika Spirido sebagai anggota Badan Pengawas. Saya memang tidak mencari info soal Badan Pengawas ini, bisa jadi di antara mereka juga ada temannya Anies, bisa juga enggak. Yang pasti di jajaran direksi sudah ada satu. Tentunya, sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, perannya sangat besar dalam hal pengadaan lahan. Urusan duit semua lewat dia, bukan? Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan, juga integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut diatur tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintahan dari persiapan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Jelas ada aturan untuk mengangkat pejabat, jadi tidak hanya bisa berdasarkan kedekatan atau rasa suka, tidak suka atau cocok, tidak cocok dengan kepala daerah saja. Meskipun tersiar kabar saat menjabat sebagai rektor dan Mendikbud dulu, Anies diindikasikan mengangkat orang-orang dekatnya. Jadi saya rasa langkah PJ Heru untuk mengangkat Uus Kuswanto kembali menjadi Wali Kota Jakbar adalah langkah yang tepat. Karena dia lebih profesional dibandingkan pejabat yang diangkat era Anies. Jadi bagaimana menurut Anda?